Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 2 Agustus 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desiraid, inilah live update selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menggelar rapat koordinasi nasional dan deklarasi kesiapsiagaan nasional di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 2 Agustus. Acara ini juga dihadiri Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Wamendagri John Wempi Watipo. Adapun bertujuan membangun sinergi, mencegah dan deteksi dini ancaman terorisme berbasis pemberdayaan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Naufal Lanten yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Ya, baik Mei dan juga Tribuners. Saat ini saya masih berada di area Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Dan saat ini juga masih berlangsung acara Rakornas yang digelar oleh BNPT bersama sejumlah elemen lembaga pemerintah dan kementerian, yaitu diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah, eh, seperti diketahui juga bahwa acara ini dihadiri oleh Wamendagri John Wempi Watipo yang mewakili Menteri Dalam Negeri terkait rakornas ini digelar juga bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau KDM dan juga Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Nah, di dalam rangkaian acara tadi, Mei dan juga Tribuner terdapat deklarasi kesiapsiagaan nasional pemukulan gong oleh Kepala BNPT Boy Raffi Amar sebagai tanda dimulainya kerjasama terkait pencegahan terorisme ini yang disaksikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, dan juga ada pula penandatanganan MOU terkait kerjasama melawan terorisme ini, dan juga ada dialog kebangsaan di dalamnya. Nah, dalam acara tersebut, Kepala BNPT Boy Raffi Amar tadi mengatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan kolaborasi dan kerjasama serta sinergi ini dengan kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Dalam Negeri di dalamnya. Khususnya dalam hal ini adalah kerjasama dengan unit kerja di dalam Kementerian Dalam Negeri. Di dalam sambutannya, Boy mengatakan upaya melawan terorisme ini ibarat virus. Bahkan dia menyamakan ideologi intoleransi dan terorisme ini ibarat COVID-19 yang begitu cepat menyebar. Nah, untuk itu dia menilai penting upaya menjaga dan merawat nilai luhur bangsa, khususnya ada bangsa Indonesia ini yang sudah melekat sejak zaman dahulu. Sebab menurut dia, sistem nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah luar biasa dan sudah sempurna. Pasalnya, kata dia, paham ini mampu merangkul perbedaan yang ada di seluruh tanah air, mengingat jumlah suku dan bahasa yang begitu banyak. Demikian Mei dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita sudah beberapa kali kolaborasi bersinergi, termasuk dengan unit-unit kerja yang ada di jajaran Kementerian Dalam Negeri, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersinergi dalam Rakornas bersama FKDM dengan FKPT, sekaligus ada deklarasi kesiapsiagaan nasional, ada juga berkaitan dialog kebangsaan. Hari ini tentu tiada lain bagi kita dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional kita. Jadi ketahanan nasional kita ini yang harus kita terus bangun adalah pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Semua tentu memiliki satu kaitan satu dengan yang lainnya. Pembangunan akses jalan di ibu kota negara mulai dilakukan. Untuk tahap awal terlihat di lapangan pengerjaan yang dilakukan yakni peningkatan dan pelebaran badan jalan. Menyikapi hal tersebut, pemberlakuan sistem buka tutup jalan pun mulai dilakukan per Senin 1 Agustus. Kasat Lantas Polres Penajam Pasir Utara, AKP Arif Rido mengatakan bahwa penutupan jalan ini agar tidak mengganggu pengerjaan jalan dan akses logistik untuk pembangunan IKN yang mulai didistribusikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan
wartawan Tribun Kaltim, Nita Rahayu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Nita. Dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa pembangunan akses jalan di Ibu Kota Negara saat ini sudah mulai dilakukan. Dan terlihat juga di lapangan bahwa untuk tahap awal pengerjaan, yakni dilakukan peningkatan dan pelebaran jalan terlebih dahulu. Untuk mendukung proses pengerjaan jalan tersebut, maka dilakukan pemberlakuan sistem buka tutup jalan mulai hari ini, yakni 1 Agustus 2022. Dikatakan Satlantas Polres Penajam Pasar Utara, yakni AKP Rido, bahwa penutupan jalan ini agar tidak mengganggu pengerjaan jalan dan akses logistik untuk pembangunan IKN yang juga akan didistribusikan mulai 1 Agustus ini. Adapun rekayasa lalu lintas ini dikatakan Satlantas bahwa dilakukan untuk kendaraan roda 3 atau yang dimensinya besar, karena itu dikhawatirkan akan mengganggu proses pengerjaan jalan yang tengah dilakukan ini. Pembatasan untuk akses kendaraan itu dilakukan sejak pukul 6 hingga pukul 20 WITA. Kemudian baru dibolehkan melintas kembali pada pukul 12 hingga pukul 6 pagi. Untuk arah jalan yang ditutup itu dapat kami laporkan, ini mulai dari Simpang Filkar, Desa Girimukti ke Kabupaten PPU, hingga ke kilometer 38, Samboja, Kota Kartanegara. Kemudian untuk pemberlakuannya ini berlaku setiap hari hingga pengerjaan jalan tersebut selesai. Dalam penerapan sistem buka tutup jalan ini, untuk mengantisipasi adanya kendaraan yang nekat melintas, maka akan ada personel yang disiagakan di tiap-tiap portal jalan yang akan ditutup itu. Dikatakan oleh Kasatlantas bahwa sekitar 10 personel dari Kasatlantas sendiri yang akan bertugas untuk memantau penutupan dan pembukaan jalan tersebut. Demikian, Mei. Terima kasih Nita Rahayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 2 kepala dinas di pemerintahan Kota Bima diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. 2 pejabat tersebut yakni Caleg BPBD Kota Bima dan Kedis PUPR Kota Bima. Keduanya diperiksa pada akhir pekan lalu, yakni pada tanggal 28 Juli dan 29 Juli. Pemeriksaan berkaitan dengan pekerjaan proyek sarana dan prasarana yang masuk dana hibah sebesar 166 miliar dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Atina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Atina. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat siang untuk seluruh Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bima bahwa baru-baru ini 2 kepala dinas ya dari jajaran pemerintahan Kota Bima diperiksa oleh lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. 2 kadis yang diperiksa ini yaitu Caleg BPBD yang saat ini masih aktif yaitu Hajah Zainab dan juga kadis PUPR Kota Bima yaitu M. Amin. Keduanya diperiksa pada tanggal 28 Juli dan juga 29 Juli 2022. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa saja pertanyaan yang diberikan KPK, namun Sekda Kota Bima dalam jawabannya kemarin rekan Mei sudah memberikan penjelasan bahwa pemanggilan terhadap 2 kadis dari pemerintahan Kota Bima tersebut berkaitan dengan dana hibah sebesar 166 miliar yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir tahun 2016 lalu. Untuk diketahui, dari anggaran 166 miliar tersebut terdapat sejumlah paket pekerjaan, selain sarana prasarana juga terdapat
pembangunan rumah relokasi, di mana rumah relokasi ini diperuntukkan bagi mereka warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai yang ada di wilayah Kota Bima, yaitu 2 sungai besar, di Sungai Padolo dan Sungai Melayu. Namun yang dibidik oleh KPK dari informasi yang kami himpun yaitu terkait dengan pembangunan atau pengerjaan sejumlah sarpras atau sarana prasarana yang berkaitan dengan jalan, jembatan, hingga pengadaan air bersih, listrik, dan juga beberapa sarpras lainnya yang terinclude dalam anggaran 116 miliar tersebut. Hingga saat ini kami belum mengetahui lagi siapa yang akan dipanggil dari jajaran pejabat pemerintahan Kota Bima. Terakhir konfirmasi yang kami lakukan yaitu terhadap kepala daerah termasuk Sekda, apakah juga sudah mendapatkan panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, namun dengan tegas Sekda Kota Bima yaitu Dr. Andos Muhtar Landa menegaskan bahwa dirinya ataupun Wali Kota Bima belum mendapatkan panggilan dari KPK. Ia pun tidak tahu akan dipanggil atau tidak. Dan rekan Mei serta Tribuners dimanapun Anda berada, tadi juga baru saja saya update untuk ke lokasi pembangunan relokasi, rumah relokasi warga yang terdampak banjir tahun 2016 lalu, yaitu di salah satu tempatnya di lingkungan Kadole, Kecamatan Ifoo, Kota Bima, maksud saya Kecamatan Raba, Kota Bima, di mana untuk sarpras jalannya belum diaspal. Kondisi di Kadole tersebut agak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di 2 lokasi relokasi lain yang ada di Kecamatan Asakota, yaitu di Jati Baru, dan juga yang ada di lingkungan Oifoo, Kecamatan Raba. Namun belum terkonfirmasi apakah perbedaan dari kondisi jalan di 3 tempat relokasi ini memang sudah sewajarnya atau memang tidak. Ini belum terkonfirmasi. Sampai saat ini kami masih melakukan upaya konfirmasi kepada PPK yang mengerjakan paket jalan untuk lahan atau rumah relokasi tersebut. Namun dipastikan untuk sarpras-sarpras ini seperti listrik, air, kemudian jalan raya dalam kawasan relokasi terinclude atau termasuk dalam 116 miliar. Demikian rekan Mei. Terima kasih Atina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Turnamen sepak bola Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto mencatat rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Acara penutupan turnamen ini pada Senin 1 Agustus kemarin di Stadion Pakansari memecahkan rekor MURI juggling bola terbanyak dengan total 2022 peserta. Wakil Direktur MURI Osmar Semesta Susilo mengatakan penghargaan ini diberikan karena berhasil memecahkan rekor sebelumnya di Sidoarjo pada 2016. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Hieronimus Rama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hiro. Baik, Mei dan Tribuners, dari Bogor kami melaporkan bahwa pada hari Senin kemarin 1 Agustus terjadi pemecahan rekor MURI untuk juggling bola terbanyak yang dilakukan serentak. Peristiwa ini terjadi di Stadion Pakansari dalam acara penutupan turnamen sepak bola usia 16 Nusantara Open 2022 yang memperebutkan piala dari Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Nah, turnamen ini sendiri diikuti oleh 16 tim usia 16 tahun dari seluruh Indonesia, dan kemarin adalah laga final yang mempertemukan antara Persib U16 dengan PSLS Lok Semawe dari Aceh, dan kemarin hasil pertandingannya dimenangkan oleh Persib. Mereka mendapatkan piala Prabowo Subianto sekaligus uang 1 miliar sebagai uang pembinaan dan juga kesempatan untuk tur ke luar negeri berlatih di akademi di Eropa selama 1 bulan. Sementara untuk yang juara 2-nya PSLS Lok Semawe mendapatkan 750 juta dan juga uang pembina, maksud kami kesempatan untuk berlatih di luar negeri selama 1 bulan.
Nah, sebelum laga final kemarin digelar juggling bola yang dilakukan oleh 2022 anak-anak dari SSB yang ada di Bogoraya. Nah, itu dilakukan tepat sebelum laga final dan juga dihadiri oleh pesepak bola Egy Fikri. Dan kedatangan Egy Fikri ini membuat anak-anak menjadi begitu bersemangat, antusias, dan mereka mengerebutinya sampai-sampai pihak keamanan harus mengamankan, membuat pagar pengamanan untuk Egy karena begitu antusiasnya anak-anak yang ingin mengerubuti dia. Nah, rekor muri yang dilakukan kemarin itu merupakan rekor baru setelah memecahkan rekor yang dilakukan sebelumnya di Sidoarjo pada tahun 2016 dalam acara Hari Olahraga Nasional. Nah, demikian informasi yang bisa kami bagikan, Mei dan Tribuners. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Hiro atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Direktur Muri. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini ada pemecahan rekor muri untuk Nusantara Open ya, betul. 2022 Piala Prabowo Subianto. Betul. Nah, ini gimana Pak? Ini bisa dijelaskan? Iya, jadi rekor ini adalah rekor juggling oleh peserta terbanyak yang memecahkan rekor pada saat itu tahun 2016 ya, 2016 di Sidoarjo. Waktu itu dengan jumlah kira-kira 1000-an, dan hari ini ada 2022 juggler bola. Nah, 2016 itu turnamen yang sama atau gimana? Nusantara Open juga? Pada saat itu, 2016 itu pada saat Hari Olahraga Nasional. Oh, berarti beda ya turnamennya ya? Bukan beda. Nusantara Open ya? Oke. Nah, berarti kategorinya apa ini? Olahraga atau? Olahraga. Jadi olahraga. Ini masuk ke kategori muri yang kesehatan dan olahraga. Nah, kalau dari rekor muri sendiri, apa harapan dengan diberikannya penghargaan ini? Dengan penghargaan ini kami berharap bahwa sepak bola Indonesia bisa lebih maju lagi. Emang pasti semua orang di Indonesia ini memimpikan bahwa timnas itu bisa masuk ke Piala Dunia. Semoga aja terwujud, dan itulah cita-cita dari Muri untuk sepak bola Indonesia. Oke, Pak. Beredar video yang memperlihatkan sejumlah warga yang menemukan sesosok mayat bocah laki-laki yang tenggelam di salah satu perairan pada malam hari. Dalam video tersebut tampak sejumlah pria menggendong mayat bocah laki-laki tak berbusana yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan beberapa bagian tubuh diselimuti lumpur. Sementara beberapa warga lainnya terdengar menangis histeris saat melihat kondisi bocah tersebut dengan mata yang sudah terpejam. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di salah satu kolong atau danau bekas pertambangan timah di Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah pada Senin 1 Agustus malam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Arya Bima Mahendra, wartawan Bangka Pos yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang tadi malam masyarakat Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki berusia 7 tahun atas nama Arga Pratama yang ditemukan meninggal dunia di salah satu kolong ataupun danau bekas pertambangan timah yang tak jauh berada dari rumah korban. Diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi ataupun bermula ketika bocah berusia 7 tahun tersebut dicari ataupun dikhawatirkan hilang oleh ibu kandungnya karena memang sejak sore hingga malam hari bocah tersebut hilang ataupun tidak kunjung pulang ke rumah. Diakui oleh Satria, warga setempat yang juga merupakan relawan dari Tagana Bangka Tengah, bahwa kala itu ibu kandung korban merasa khawatir dan panik karena anaknya tidak kunjung pulang ke rumah, padahal hari sudah menunjukkan waktu maghrib ya, bahkan sudah malam hari. Nah, ketika itu ibu korban yang memang sudah berpisah dengan suaminya menanyakan ke mantan suaminya tersebut apakah anaknya ada di rumah
sang mantan suami atau tidak. Namun setelah ditanyakan, ternyata anaknya berumur 7 tahun tersebut tidak berada di rumah mantan suaminya itu, sehingga kedua orang tua korban pun mencari keberadaan anaknya tersebut dengan menanyakannya ke beberapa warga sekitar. Dan sementara itu diketahui bahwa ibu korban saat menanyakan keberadaan anaknya tersebut ke para warga sekitar, diketahui bahwa beberapa tetangganya mengaku bahwa memang melihat anaknya tersebut bermain di sekitaran kolong ataupun danau bekas pertambangan timah yang tidak jauh dari rumah korban. Dan diketahui bahwa kolong bekas pertambangan timah tersebut bernama kolong Ai Pasir yang memang dulunya dijadikan lokasi pertambangan timah bekas salah satu perusahaan timah terkemuka di Kabupaten Bangka Tengah. Setelah dilakukan pencarian dan menelusuri pinggir-pinggir danau tersebut, ibu korban bersama dengan warga lainnya menemukan baju dan sendal anaknya tersebut berada di salah satu sudut di pinggir kolong. Setelah itu beliau pun langsung mengabarkan kejadian ataupun anaknya yang memang diduga hilang tersebut ke warga sekitar, sehingga warga sekitar pun langsung bergegas mencari keberadaan korban yang memang diduga tenggelam di lokasi ataupun di danau ataupun di kolong bekas tambang timah tersebut. Setelah dilakukan pencarian selama beberapa menit, barulah sekitar pukul 8 malam bocah tersebut ditemukan oleh sejumlah pria yang memang saat itu sudah dalam kondisi tenggelam dan tak berbusana, serta beberapa bagian tubuh yang terselimuti lumpur. Saat ini korban pun sudah dinyatakan meninggal dunia dan langsung dikebumikan pada hari ini. Mungkin demikian saja bisa saya laporkan. Rekan Mei kembali ke studio. Oke, makasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Heni, seorang ibu rumah tangga warga Sukamandi, harus menerima nasibnya meringkuk di penjara. Hal itu karena perbuatannya mencuri uang 17 juta rupiah di sebuah toko bumbu di kawasan Taman Kota Manggar pada Sabtu 30 Juli lalu. Kasat Reskrim Polres Belitung Timur, Ibtu Fajarian Syah Pratama, mengatakan saat ditangkap, sisa uang yang ada di tangan pelaku tinggal bersisa 5 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Brian Bimantoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Brian. Baik, Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, seorang ibu rumah tangga bernama Heni, warga Sukamandi, Damar, Belitung Timur, ditangkap oleh tim panah Polres Belitung Timur yang dipimpin oleh Kating Jatanras Aibda Cecep Prayatno beserta jajarannya pada Senin 1 Agustus 2022. Ibu dua anak itu ketahuan mencuri uang sejumlah 17 juta rupiah di sebuah toko bumbu di Manggar, Belitung Timur, dan aksinya tersebut terekam oleh CCTV. Kasat Reskrim Polres Belitung Timur, Ibtu Fajarian Syah Pratama, mengungkapkan pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumah orang tuanya. Saat ditangkap juga dia mengakui semua perbuatannya tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku melakukan hal tersebut karena terlilit hutang yang dipunyainya dari sebuah koperasi. Dia terpaksa menghalalkan segala cara untuk membayar utangnya, salah satunya dengan cara mencuri. Dilaporkan juga uang curiannya sudah terpakai, yang saat ini tersisa di tangannya yakni 5 juta rupiah. Pelaku diketahui sudah beberapa kali melakukan aksi serupa, Mei dan Tribuners, di beberapa tempat, namun sebelum-sebelumnya tidak ada yang melaporkannya. Dari rumahnya, polisi menyita barang bukti berupa pakaian yang dipakainya saat mencuri, satu motor, uang tunai 5 juta rupiah, kamera CCTV, dan beberapa alat bukti lainnya. Sementara itu, Mei dan Tribuners, pemilik toko bernama Sandi Koswara mengatakan peristiwa terjadi pada Sabtu 30 Juli 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dia menyadari uang yang hilang saat ingin menyetorkannya ke bank sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Saat itu istrinya bilang bahwa uangnya tidak ada di tempat biasa. Sandi pun menenangkannya dengan menyebut mungkin ditaruh di tempat lain. Kemudian karena tidak ketemu juga, dia mengecek CCTV dan ditemukan bahwa uangnya sudah dicuri oleh seorang pembeli. Dia mengakui memang saat itu yang menjaga tokonya hanya istrinya saja karena dia sedang beristirahat. Mei dan Tribuners. Jadi pelaku leluasa melakukan aksinya tersebut. Dia memperkirakan pelaku sudah sering belanja di tokonya sebab sudah mengetahui tempat penyimpanan uang yang ada di dalam tas, di dalam toko tersebut. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Belitung Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam penjara selama 9 tahun. Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Brian Balik ke studio. Terima kasih rekan Brian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kepala Kejari Jombang, Tengku Firdaus, selaku jaksa penuntut umum dalam sidang Mas Beci terdakwa pencabulan santriwati, membantah semua poin keberatan dalam eksepsi kuasa hukum terdakwa. Mulai dari poin keberatan atas kompetensi relatif mengenai pemilihan lokasi persidangan yang dipindah dari Pengadilan Negeri Jombang ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian persoalan format pelaksanaan sidang yang masih digelar secara daring atau online, padahal pihak kuasa hukum menghendaki secara langsung, tatap muka atau offline. Hingga persoalan atas surat dakwaan yang dianggap multitafsir atau dianggap tidak cermat atau tidak teliti. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, Mei. Jadi sidang lanjutan terdakwa atas putra Kiai yang berada di Ploso Jombang, Kabupaten Jombang, bernama Eki atau disingkat AT, atas perkara pencabulan atau ruda paksa terhadap anak di bawah umur atau santriwatinya, digelar di PN Surabaya pada Senin 1 Agustus 2022 kemarin. Tadi agenda persidangan kemarin adalah merupakan sidang ketiga yang diagendakan untuk mendengar jawaban eksepsi dari pihak JPU, yakni dari Jombang, dan Tengku Firdaus Kepala Kejari Jombang menjadi JPU dalam sidang tersebut menjawab semua poin keberatan pada agenda pembacaan eksepsi pada pekan lalu, dan poin yang disampaikan oleh hukum terdakwa yakni pertama mengenai soal pemindahan lokasi yang seharusnya dilakukan di Jombang terjadinya perkara tersebut, dan pihak ke PN Surabaya ternyata dijawab oleh Firdaus selaku JPU bahwasanya pemindahan tersebut didasarkan atas pertimbangan aspek keamanan yang sudah dilakukan kesepakatan oleh pihak Forkopimda Jombang, dan juga kesepakatan tersebut diusulkan pada pihak Mahkamah Agung, dan pihak Mahkamah Agung mengabulkan usulan rekomendasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah soal penyelenggaraan sidang yang masih tetap dilakukan secara online. Jawaban atau bantahan dari pihak JPU yakni persidangan masih tetap dilakukan secara online karena mengingat adanya potensi penularan COVID yang masih berpotensi terjadi di kota Surabaya. Kemudian yang poin ketiga adalah soal dakwaan yang dianggap multitafsir dan tidak sistematis ataupun tidak teliti yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dalam eksepsi kemarin, dibantah oleh pihak JPU bahwasanya pembahasan yang dimaksudkan oleh pihak kuasa hukum mengenai ketidaktelitian dan kurang cermatnya mekanisme penulisan surat dakwaan pada sidang pertama itu sudah masuk pada poin pokok materi perkara yang tentunya nanti akan ditunggu hasilnya dalam keputusan majelis hakim yang akan digelar pada sidang agenda putusan sela pada pekan depan. Sekadar diketahui untuk kasus yang menjerat anak Kiai atau putra Kiai bernama Mas Beki yang berlokasi di Ploso Jombang ini sebenarnya sudah dilaporkan sejak tahun 2019, kemudian kasusnya akhirnya dapat ditangani secara lebih lanjut hingga masuk ke kursi persidangan hingga pada tahun 2022.
dan atas dakwaan yang sudah disampaikan di JPU di sidang awal, Mas Beki ini atau terdakwa ini dikenai dakwaan atas pasal berlapis ya, dugaan pencabulan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Dan kasus ini kemarin sempat menyita perhatian oleh orang pesantrennya yang berlokasi di Kelurahan Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Demikian rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih informasi selanjutnya, Tribuners. Jalan di Simpang Gado-Gado Jambi yang tak jauh dari Simpang Lampu Merah Selincah mengalami kerusakan. Sejumlah warga berharap adanya perbaikan jalan lantaran kerusakan jalan tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas warga. Pedagang kaki lima bernama Yuli menyebut kerusakan jalan sudah melebihi setengah tahun lamanya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Wira Dani Damanik yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wira. Baik, Mei, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kami akan menyampaikan laporan dari Jambi, yaitu tentang kondisi jalan di Simpang Gado-Gado yang mengalami kerusakan yang tak jauh dari lampu lalu lintas Simpang Gado-Gado. Nah, sejumlah warga berharap adanya perbaikan yang dilakukan di jalan tersebut. Salah satu pedagang kaki lima yang tepat berjualan di pinggir jalan, di hadapan jalan, berharap adanya perbaikan sebab kerusakan jalan tersebut telah mengganggu aktivitas warga yang juga membuat pengendara mepet ke sebelah kiri persis di samping warungnya. Nah, ini sangat membahayakan bagi warga karena ketika mereka beraktivitas hendak keluar, mereka menghadapi kendaraan-kendaraan yang cukup besar. Nah, diketahui juga bahwasanya jalan di Simpang Gado-Gado ini merupakan lintasan dari truk-truk yang bermuatan kapasitas 10 ton hingga 40 ton. Nah, ini merupakan akses menuju Pelabuhan Talang Duku, di mana para seperti truk batubara dan juga truk mobil angkutan CPO dan lain-lain, ini semuanya melewati jalan ini. Nah, sehingga memang kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah dan bergelombang cukup parah. Nah, ini sangat sulit untuk diakses pemotor. Nah, apabila para pengendara baik itu motor maupun mobil tidak hati-hati melintas dari jalan ini, sangat fatal akibatnya. Nah, harapan-harapan itu juga yang disampaikan oleh pengendara-pengendara begitu kami mewawancarainya. Nah, mereka semuanya berharap agar perbaikan jalan di Simpang Gado-Gado ini segera dilaksanakan agar akses masyarakat menjadi lancar dan warga tidak menghadapi lagi yang namanya bahaya ketika mereka menghadapi jalan ke seberang. Nah, kemarin ada informasi dari warga sekitar bahwasanya pihak dari yang tidak dikenal, mereka menduga itu adalah dari PUPR, telah melakukan pengukuran dan pemotretan di jalan tersebut. Namun hingga saat ini kami mencoba untuk mengkonfirmasi belum adanya respon atau jawaban dari pihak PUPR terkait. Nah, inilah gambaran yang terjadi di Jalan Simpang Gado-Gado Jambi. Demikian, Mei.
Terima kasih rekan Wiradani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, terdapat seorang warga bernama Haji Murni berusia 64 tahun yang mampu memproduksi 40 lembar bendera merah putih dalam satu hari. Haji Murni mampu mengerjakan 40 lembar bendera merah putih dengan cara menjahit secara manual atau menggunakan mesin tradisional. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Samsul Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Samsul. Baik, terima kasih Mbak Mei di redaksi Tribun News. Dapat kami laporkan bahwa saat ini Kabupaten Sinjai, masyarakat Kabupaten Bagaimana, Mbak Mei? Ya, silakan rekan Samsul Bahri dengan laporan Anda. Ya, baik Mbak Mei di redaksi Tribun News bahwa saat ini masyarakat di Kabupaten Sinjai tengah mempersiapkan hari puncak hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Saat ini sejumlah masyarakat mulai sibuk mempersiapkan peringatan hari puncak tersebut, dan saat ini di sepanjang jalan-jalan utama sejumlah pengusaha mulai mempersiapkan atau memperdagangkan umbul-umbul merah putih dan bendera merah putih. Nah, di masyarakat Sinjai sendiri terdapat seorang warga yang sudah berusia senja yang masih menggeluti aktivitas memproduksi atau menjahit bendera merah putih secara tradisional. Mereka mampu memproduksi dalam setiap harinya itu 40 hingga 40 lembar per hari. Jadi mereka mulai bekerja sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah hingga pada pukul 22 hingga 23 malam hari. Mereka yang unik di aktivitas itu yang dilakukan oleh Ibu Haja Murni yang berusia 64 tahun. Mereka menggunakan mesin jahit manual tanpa menggunakan peralatan yang modern seperti yang banyak penjahit di Kabupaten Sinjai lakukan, yakni menggunakan mesin dinamo listrik. Mereka Ibu Haja Murni ini menggeluti usaha memproduksi umbul-umbul merah putih maupun bendera merah putih sejak tahun 90-an lalu atau sekitar 20 tahun lebih hingga saat itu masih berdomisili di Kota Makassar hingga berpindah tempat di Kabupaten Sinjai saat ini. Dan jumlah pelanggannya tidak terus bertambah hingga di Kabupaten Bone dapat memasarkan usaha itu. Dari para pelanggan itu sebagian besar dari masyarakat umum, juga dari instansi pemerintah di Kabupaten Sinjai, termasuk pihak guru dan dari sekolah-sekolah dari berbagai kecamatan di daerah ini. Dan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai saat ini mulai kemarin sudah meminta seluruh masyarakatnya di daerah ini agar dapat menaikkan umbul-umbul merah putih. Dan dari himbauan tersebut, permintaan dari masyarakat terus meningkat yang diterima oleh Haja Murni yang sampai saat ini terus memproduksi bendera merah putih. Nah, selain dari masyarakat umum dan instansi pemerintah, juga ada ribuan nelayan asal Kabupaten Sinjai yang melaut hingga Kepulauan Jawa dan perairan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur hingga ke Maluku ikut juga memesan bendera merah putih. Nah, ukuran yang diproduksinya saat ini mulai dari
60 cm dengan harga 10.000 hingga 1 meter lebih dengan harga dengan harga 40.000 hingga 50.000 dengan ukuran lebih 1 meter. Sedangkan pendapatannya setiap hari atau rata-rata sekitar Rp400.000 per hari. Dan ini hanya seorang diri yang mengerjakan atau memproduksi bendera tersebut. Adapun dibantu oleh seorang anaknya, putrinya bernama Syahriani, hanya untuk membantu untuk memasarkan di Pasar Sentral Senjai hingga di Kabupaten Kuningan. Seperti itu Mbak Mei di redaksi Tribun News. Ya, baik. Terima kasih rekan Samsul Bahri atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Hajah Murni selaku pembuat bendera. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari dalam pengerjaan ini? Kalau saya kerja 40 bendera satu hari. Kalau bendera biasa toh, kalau bendera hias biasa 10 pasang ji satu hari ku jahit. Terus ini jelang 17 Agustus bagaimana untuk benderanya sendiri? Ya, lancar ji. Bisa lancar. Di mana dijualnya? Di pasar. Pasar Sentral. Juga pasar Sentral. Ini mesinnya mesin apa ini? Mesin jahit biasa, roda kaki. Roda kaki. Nggak pakai dinamo. Terus ini ada. Kalau bisa bantu mesin ngobral. Mesin jahit pinggir tuh. Ya. Kalau bisa. Jahit pinggir nih. Saya lama, ada 20 tahun pakai mesin roda kaki. Oh, 20 tahun nih. Terus bagaimana untuk penjual yang di pinggir jalan itu bagaimana dengan adanya itu? Ya, tidak ada. Berpengaruh di? Tidak berpengaruh ji. Kan kita ada di tempat di atas. Tidak berpengaruh di itu penjualan. Tren fashion jalanan di kalangan anak muda menjadi trik meningkatkan semangat siswa di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Pasalnya sekolah keberbakatan di Genteng Surabaya ini membebaskan siswanya berekspresi melalui fashion setiap hari Kamis. Hal ini juga menjadi puncak forum ta'aruf dan orientasi atau fortasi siswa SMA Muhammadiyah 10 di BG Junction Surabaya pekan lalu. Penanggung jawab kegiatan mengungkapkan dikenalkannya program pakaian bebas tak lepas untuk mengenalkan lingkungan sekolah, termasuk program-program yang dijalankan secara lebih dalam. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Sulfi Sulfiana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sulfi. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat bergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kesiapan panitia lokal menyambut pagelaran Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KAMAN ke-6 pada 24 Oktober hingga 29 Oktober mendatang sudah mencapai 40%. Kesiapan itu diantaranya sosialisasi, rapat koordinasi hingga kesiapan rumah penginapan di setiap kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Calvin Eluis Erari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Calvin. Halo, baik, Mei. Halo, Mei. Iya, silakan Calvin dengan laporan Anda. Iya, baik. Terkait dengan kesiapan pagelaran Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, ini disampaikan oleh Ketua Panitia Lokal di Kabupaten Jayapura sendiri. Untuk kesiapan hal tersebut sudah mencapai 40%. Demikian nih. Baik.
Terima kasih rekan Kelvin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Panitia Lokal Kemen ke-6. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi untuk persiapan 40% yang kita lakukan adalah kita memastikan tempat-tempat tinggal, tempat-tempat untuk mereka lakukan side event, tempat-tempat untuk mereka lakukan rapat-rapat komisi dan juga rapat-rapat pleno. Itu yang sudah kita pasti. Sekarang tinggal pembiayaannya yang kita butuh. Pembiayaan yang perlu kita tambahkan karena dengan melihat kondisi kesiapan ini dia sangat membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga kita juga perlu mengakomodir seluruh potensi yang ada di kabupaten maupun kota dan juga beberapa wilayah tabi lainnya seperti Sarmi, Manggarai, bahkan Kero dan kota Jayapura untuk memberikan dukungan tentang penyelenggaraan yang berlangsung di Tanah Tabi yang pusatnya di Kabupaten Jayapura. Tetapi beberapa waktu yang lalu sudah ada pertemuan-pertemuan semua kepala daerah yang ada di wilayah Tabi. Dan terakhir tanggal 20 kemarin kami sudah bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Papua bersama Asisten 1 untuk menjelaskan apa yang kami lakukan di Kabupaten Jayapura yang bersifat nasional dan akan datang seluruh masyarakat adat Nusantara, sehingga keputusan ataupun kesepakatan kita dengan provinsi bahwa provinsi bersedia untuk membantu mendukung kegiatan ini karena sifatnya nasional dan ada di Provinsi Papua, sehingga mereka mengambil tanggung jawab itu untuk. Sosok Ria Enes dikenal sebagai pendongeng, juga penyanyi anak yang selalu berpasangan dengan boneka Susan. Beberapa waktu lalu ia mendongeng dan menyanyi bersama siswa PAUD di Kota Malang. Menurut Ria Enes, meski di era gempuran teknologi informasi, mendongeng pada anak tidak akan lapuk. Ia mengatakan ada pesan-pesan kebaikan dalam mendongeng yang bisa disampaikan, di antaranya soal kejujuran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Silvianita Widiawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Silvi. Kegiatan Ria Enes dan boneka Susannya, beberapa waktu lalu dia mengadakan pertunjukan dan siswa PAUD yang ada di Kota Malang. Dia sampai saat ini masih eksis sebagai penghibur, terutama dengan boneka Susannya. Menurut Ria Enes, meski saat ini ada gempuran dari teknologi informasi, namun anak-anak masih tetap akan membutuhkan dongeng yang hal ini karena seni bertutur masih tumbuh di Indonesia. Dan ia juga merasa bangga karena masih berada di jalur itu dan malah tumbuh beberapa pendongeng dengan membawa boneka yang lain dari berbagai kalangan, termasuk dari guru. Menurut Ria, dari dongeng selain memberi pesan-pesan yang bersifat baik untuk anak-anak, maka mereka juga mendapat hiburan dari dia. Dongeng yang ditampilkan oleh Ria Enes selalu memberikan pesan-pesan dan bisa dilakukan anak-anak kelak, sehingga ketika mereka dilepas dari dunianya, maka dia akan tetap ingat akar dari kebaikan yang disampaikan oleh dongengnya. Ria sendiri merupakan dari artis dari Malang dan kini ia berkiprah di Jakarta, dan ketika tampil di Malang dia merasa senang karena bisa kembali ke kotanya kembali. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Silvi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ria Enes. Berikut tayangannya untuk Anda. Memang perubahan itu niscaya dan perubahan itu abadi, kan mengalir ya seperti air. Memang hukumnya selalu mengalir. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa tradisi, hal-hal yang prinsip itu tidak akan pernah berubah. Ya, seperti termasuk juga agama, gitu ya. Itu semuanya akan tetap berakar gitu loh. Tetap ada tali yang terhubung yang tidak akan lapuk, tidak akan tergerus.
justru perubahan-perubahan itu yang hanya lewat. Tapi yang namanya pendidikan, spiritualitas, dongeng dalam hal ini lebih dekat pada tradisi. Karena tradisi bertutur itu ada di belahan bumi manapun dan dalam nuansa budaya yang berbeda-beda sesuai dengan warna setempat. Nah, itu yang saya syukuri bahwa saya berada di situ gitu. Sehingga anak yang terlahir di zaman apapun, mereka terus akan membutuhkan seni bertutur ini, dalam hal ini mendongeng. Karena justru dari mendongeng atau dari lagu itu mereka kenal dengan akarnya. Jadi perkembangan, kemajuan teknologi dan lain sebagainya itu mewarnai aja, atau kita bisa menuangkannya dengan media yang ada pada zamannya. Tetapi esensinya, kontennya, nilai-nilai itu tetap. Dari dulu kita diajarkan tentang kebaikan, budi pekerti, kejujuran, keberanian, dan lain sebagainya. Itu tidak pernah berubah gitu loh. Cuman bagaimana kita menerapkannya di zaman sekarang, apakah sama dengan konteks dulu gitu. Secara prinsip sama, tapi bentuknya mungkin bisa berbeda. Ada kesopanan dalam bermedia sekarang, ya kan? Kalau dulu kan mungkin apa kesopanan dalam media, mereka menuntut kesopanan dalam lahiriah ketika tatap muka. Tapi sekarang etika itu sangat dibutuhkan, karena kalau tidak akhirnya teknologi itu malah menikam kita kan. Justru malah yang terjadi, yang tersebar adalah hoax, berita bohong-bohongnya. Tapi kebenarannya bahkan tidak sampai. Jadi banyak distraksi. Tren fashion jalanan di kalangan anak muda menjadi trik meningkatkan semangat siswa di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Pasalnya sekolah keberbagian di Genteng Surabaya ini membebaskan siswanya berekspresi lewat fashion setiap hari Kamis. Hal ini juga menjadi puncak Forum Ta'aruf dan Orientasi atau Fortasi siswa SMA Muhammadiyah 10 di BG Junction Surabaya pekan lalu. Penanggung jawab kegiatan mengungkapkan dikenalkannya program pakaian bebas tak lepas untuk mengenalkan lingkungan sekolah, termasuk program-program yang dijalankan secara lebih dalam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Sulfi Sofiana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sulfi. Selamat siang rekan Mei, saya laporkan di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya memberikan ruang ekspresi dalam berfashion pada siswanya, yaitu memberikan 1 hari bersekolah tanpa memakai seragam sehingga setiap minggunya, tepatnya di hari Kamis, siswa bebas mengekspresikan fashionnya asalkan tetap dalam koridor sopan. Untuk tetap menerapkan etika dalam berpakaian, sekolah memberikan sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh siswa. Misalkan untuk siswa laki-laki tidak boleh menggunakan kaos oblong dan menggunakan celana sobek. Kemudian siswa perempuan tidak boleh memakai baju ketat dan memperlihatkan lekuk badannya, transparan, serta wajib berhijab dan memakai rok. Program memakai pakaian bebas ini cukup menarik perhatian siswa baru, apalagi sekarang tren Citayam Fashion Week sudah mulai di kalangan anak muda sangat umum sekali. Sehingga program ini menjadi daya tarik para siswa baru untuk mendaftar di sekolah ini. Tren ini juga telah menarik perhatian para siswa baru yang selama ini mungkin terbiasa untuk memakai seragam SMP, sehingga saat mengetahui di sekolah ada aturan yang baru ini, mereka sangat antusias untuk menyambutnya karena akan menciptakan suasana baru di sekolah. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Sulfi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penanggung jawab kegiatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Di hari terakhir ini kebetulan memang penutupan. Jadi di penutupan ini kita coba ajak siswa baru untuk mengenal SMAMX lebih dalam lagi sebelum mereka masuk pada hari efektif pembelajaran. Sehingga penting kemudian kita mengenalkan program-program yang ada di SMAMX. Salah satu programnya yaitu siswa diperbolehkan menggunakan baju bebas di setiap hari Kamis. Itu memang program dari dulu, di mana setiap hari Kamis semua siswa putra dan putri dipersilahkan untuk menggunakan baju bebas. Asalkan bajunya tetap sopan, tetap rapi, dan yang terpenting menutup aurat. Bebasnya ini ada tetap batasannya itu seperti apa, Mas? Untuk bebas batasannya, yang putra itu tidak boleh menggunakan kaos oblong dan juga tidak boleh pakai celana yang sobek-sobek. Itu yang putra.
Untuk yang putri itu tidak boleh ketat, transparan, dan juga wajib berhijab gitu. Dan wajib pakai rok, tidak boleh pakai celana untuk yang putri. Untuk sepatu dan lain sebagainya kita bebaskan, mulai dari warna, model, asalkan tidak standar, yang penting bersepatu. Untuk fashionnya siswa sendiri ini apa ada rewardnya atau gimana Mas? Kalau untuk waktu agenda Fortasi ini, nanti penutupan Fortasi, insya Allah akan ada diberi reward untuk kostum siswa yang yang unik, yang keren gitu ya, dalam rangka mengapresiasi gitu, mereka ketika mengekspresikan dirinya melalui fashion seperti itu. Jadi nanti akan ada penilaian khusus dari Dewan Juri untuk siswa dan kelompok yang menggunakan fashion yang unik gitu, yang keren seperti itu. Pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru atau PPSMB, kegiatan resmi orientasi dan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru di lingkungan Universitas Gadjah Mada resmi diselenggarakan pada Senin 1 Agustus kemarin. Tahun ini PPSMB UGM digelar secara luring sepenuhnya setelah 2 tahun digelar daring karena pandemi COVID-19. Ribuan mahasiswa tetap diminta untuk mengimplementasikan protokol kesehatan termasuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja, Ardike, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ardike. Ya, selamat siang Mei, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali, jadi PPSMB Universitas Gadjah Mada akhirnya digelar secara luring di tahun 2022 ini, karena 2 tahun lalu itu digelar secara daring ya. Dan kemarin 1 Agustus 2022 sekitar 9.800 mahasiswa UGM mengikuti PPSMB yang digelar secara berkelompok gitu ya. Acara utamanya berada di lapangan Geraha Sabah Permana. Maksud saya lapangan Geraha Sabah Pramana, dan dibuka oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan mengatakan bahwa selamat datang di Yogyakarta, Sugeng Rawuh di Yogyakarta, dan Sultan meminta untuk mahasiswa UGM agar tetap menjaga pluralisme dan multikulturalisme, dan tentu saja meminta mereka untuk terus menghormati banyaknya kebudayaan yang hadir di Yogyakarta. Sejak 2 tahun lalu memang mahasiswa UGM banyak yang melaksanakan kuliah secara daring, termasuk PPSMB-nya sendiri dilakukan secara daring, sehingga Sultan berpesan agar mereka tidak tiba-tiba kaget seperti itu ya ketika harus datang ke Yogyakarta dan bertemu dengan banyaknya mahasiswa, banyaknya teman-teman lain yang juga datang dari berbagai daerah begitu. Dan kemarin di PPSMB UGM ada sekitar 9.833 mahasiswa yang datang, dan mereka akan melaksanakan PPSMB itu mulai dari 1 Agustus sampai 6 Agustus. 6 Agustus nanti akan ada penutupan PPSMB dan kemudian dilanjutkan lagi untuk mengikuti kegiatan action plan begitu. Dari 9.800 itu tentu saja tidak berasal dari Pulau Jawa saja, bahkan ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, bisa dibilang UGM ini Indonesia mini begitu ya. Maka dari itu Sri Sultan berpesan agar mereka tetap meyakini, menghargai setiap perbedaan budaya. Sebelumnya Rektor UGM, Prof. Ova Emilia juga sudah memberikan wejangan kepada mahasiswa UGM agar bisa menjadi pribadi yang berkualitas baik. Begitu, Mei? Baik, terima kasih rekan Ardika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar mengevakuasi ular jenis welang atau kategori berbisa dengan panjang sekitar 1,8 meter dari ruang kantor polisi hutan di Desa Lanjuhan, Kecamatan Long, Aceh Besar pada Senin kemarin. Galaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan informasi ular masuk kantor itu didapat petugas piket pos Long dari anggota Polhut Iswandi. Ular tersebut ditemukan petugas piket saat tengah membersihkan bagian bawah kolong meja. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan News Indra Wijaya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Indra. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat siang di Tribunnews. Dapat kami sampaikan pada sekitar pukul 11 WIB pada Selasa kemarin, Senin kemarin, telah terjadi seekor ular welang atau ular yang jenis berbisa memasuki kantor polisi hutan di wilayah Desa Lamjuhang, Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar. Informasi terkait adanya ular jenis welang yang masuk ke dalam kantor Polhut itu didapat dari salah seorang anggota Polhut Iswandi saat sedang membersihkan ruangan kantor. Ia menemukan ular jenis welang tersebut berada di bawah kolong meja di kantor tersebut. Nah, dari informasi tersebut, petugas dari BPBD Aceh Besar melalui Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengerahkan 4 orang petugas yang dikomandai oleh Haris untuk melakukan evakuasi ular jenis welang tersebut. Nah, Haris sendiri merupakan salah satu anggota BPBD Aceh Besar yang dikenal sudah sangat piawai dalam melakukan evakuasi ular jenis reptil seperti ini. Saat ini sendiri ular welang tersebut sudah berhasil diamankan dan sudah dilepas liarkan ke habitatnya. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Indra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. PSSI melirik Banten International Stadium atau BIS sebagai tempat pemusatan latihan Timnas Indonesia. Nantinya di BIS akan berdiri training center permanen Timnas Indonesia. Menanggapi hal itu, PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan Pemprov Banten dan PSSI masih melakukan komunikasi. Untuk membahas mengenai pengelolaan BIS, Pemprov Banten perlu berkomunikasi dengan mereka yang berminat untuk melaksanakan kegiatan di BIS. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa kabar mengenai PSSI sedang mengupayakan rencana pembangunan training center permanen Timnas Indonesia di kawasan Banten International Stadium BIS Kota Serang, di mana untuk rencana tersebut PJ Gubernur Al-Muktabar menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu apa saja produktivitas yang didapat di Banten terhadap rencana tersebut, di mana pihaknya perlu mengkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait yang berminat untuk melaksanakan kegiatan di Banten International Stadium, di mana untuk rencana PSSI tersebut mengingat bahwa sebentar lagi akan dimulainya Liga 1 dan Liga 2 pertandingan sepak bola, di mana ketika ditanya PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengenai apakah diperbolehkan Banten International Stadium itu dijadikan sebagai tempat training center untuk PSSI atau tidak, dirinya mengaku bahwa pihaknya akan melihat perkembangannya terlebih dahulu dan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang berminat untuk mengelola BIS, dan tentunya menurut Al-Muktabar bahwa hal itu ada beberapa teknis yang harus dilakukan dan untuk pengelolaannya sendiri sehingga bisa berjalan dengan baik. Mei. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Pemeran film Uti Dengkeke melakukan acara syukuran yang dilaksanakan di Clean Food kawasan Megamas Manado pada Senin 1 Agustus. Film ini dinakodai oleh eksekutif produser Hartono. Para artis yang mendukung film ini yaitu Gary Ishak, Mongol Stress, Adin Hidayat, Tante Lala, serta pemain lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fistel Mukuan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fistel. Ya, terima kasih rekan Mei. Ya, film Uti dan Keke ini
sementara akan syuting di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara yang sebelumnya telah selesai melaksanakan syuting di Gorontalo. Nah, untuk pembuatan film Uti dan Keke ini syutingnya dilakukan di 2 daerah, yaitu Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Untuk Sulawesi Utara sendiri di Minahasa Utara di lokasi Likupang, di mana Likupang adalah salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Sulawesi Utara. Nah, untuk Uti ini nama akrab bagi masyarakat di Gorontalo. Sedangkan untuk Keke ini nama akrab bagi perempuan-perempuan asal Minahasa. Jadi Uti dari Gorontalo, Keke dari Minahasa, sehingga ini melibatkan 2 latar belakang, yaitu Gorontalo dan Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, film ini dinakodai oleh eksekutif produser Hartono, dan dalam film ini melibatkan artis-artis lokal, yaitu Gary Ishak, Mongol Stress, Adin Hidayat, Vanita Posuma, Renci Milano, Didi Roa, dan Tanta Lala. Ya, kalau masyarakat Kota Manado khususnya memang sangat mengenal acting atau dari Didi Roa. Peran-peran dari Didi Roa dan Tanta Lala, mereka berdua sangat dikenal di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, khususnya dengan cara-cara bicara mereka yang memang sangat mengundang. Mereka sangat jahat kalau dalam peran mereka, dan peran mereka juga saat ini memang di mana Tanta Lala akan menjadi seorang ibu yang jahat yang sering memarahi suaminya, Didi Roa. Nah, selain itu ada juga pemeran yang akan mulai debut aktingnya pertama, yaitu Maria kecil atau Lana Victoria. Ia baru berusia 14 tahun, ini debut akting pertamanya. Berusia 14 tahun dia akan berperan sebagai Keke. Nah, menariknya juga dalam film ini akan ikut berakting Bupati Minahasa Utara, Bapak Jona Ganda, saat akan syuting di Kabupaten Minahasa Utara. Film ini akan segera menghibur penonton baik segala usia, dan rencananya film ini akan diputar pada 28 Oktober atau lebih tepatnya di Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini film Uti dan Keke ini juga menceritakan 2 anak remaja hingga SMA yang memiliki latar belakang agama dan suku yang berbeda. Ceritanya dinamika 2 anak daerah dari Gorontalo dan Minahasa yang ada ketertarikan dan memutuskan untuk bersahabat dari 2 daerah. Ya, lokasi-lokasi untuk lokasi syuting sendiri dari Gorontalo dan Minahasa Utara ini adalah daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata di kedua daerah tersebut. Nah, dengan begitu Hartono menjelaskan film ini akan menggunakan bahasa daerah masing-masing, karena Sulawesi Utara mempunyai bahasanya tersendiri dan Gorontalo mempunyai bahasanya tersendiri. Namun ada teks bahasa Indonesia di bagian film jika akan diputar. Nah, film ini sangat cocok bagi Hartono. Film ini sangat cocok untuk keluarga, karena ini berlatar belakang keluarga. Dengan begitu Hartono menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah baik Gorontalo maupun Sulawesi Utara, dan khususnya Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Jona Ganda, yang akan mengambil peran atau sekaligus berakting dalam film ini. Dengan begitu Hartono berharap agar masyarakat khususnya Sulawesi Utara dan Gorontalo bisa menonton film ini, dan produser menyampaikan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana film Uti dan Keke ini, agar jangan lupa segera menonton jika film ini sudah tayang dengan judul Uti dan Keke yang rencananya pada 28 Oktober 2022 ini. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Fistel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah wisatawan mengalami kesulitan akses transportasi menuju penginapan di terminal kedatangan Bandara Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Senin kemarin. Ketiadaan akses transportasi karena para pelaku pariwisata tengah melakukan mogok massal sebagai protes kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menetapkan tarif masuk kawasan Taman Nasional Komodo, di mana penetapan tarif sebesar 3,75 juta
bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan di sekitarnya yang berlaku per 1 Agustus kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Gecio Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gecio. Baik, selamat siang rekan Mei, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti yang diberitakan bahwa sejumlah wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo sulit mendapatkan akses transportasi di pintu atau gerbang kedatangan Bandara Komodo Labuan Bajo karena para pelaku pariwisata memilih mogok bekerja, mogok massal selama 1 bulan menyikapi penetapan tarif masuk kawasan Taman Nasional Komodo sebesar 3.750 yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akibat itu para pelaku pariwisata yang menggelar aksi sejak kemarin, para wisatawan yang tiba kesulitan untuk mendapatkan akses transportasi. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena pihak pemerintah tempat, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, mengoperasikan sebanyak 1 unit bus maupun juga sekitar 6 mobil dinas atau mobil berplat merah untuk membantu mengantarkan para wisatawan ke penginapan maupun juga daerah-daerah atau titik-titik tujuan dari para wisatawan. Berdasarkan wawancara dengan Bupati Manggarai Barat, Dista Susundi mengatakan bahwa pihaknya memastikan kelancaran aktivitas pariwisata di Labuan Bajo. Sementara itu, informasi yang dihimpun, pihak SDP pun melakukan hal yang sama dengan mengoperasikan sebanyak 2 kapal yang diperbantukan untuk membantu para wisatawan melakukan kunjungan wisata ke beberapa pulau atau destinasi wisata di daerah kawasan Taman Nasional Komodo. Informasi yang dihimpun juga Tribuners, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Sanafatinya juga memastikan kenyamanan maupun juga keamanan dari para wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo, sebab begitu responsifnya pemerintah maupun juga stakeholder memastikan walaupun aksi mogok tengah dilakukan oleh para pelaku pariwisata, namun tidak mengganggu secara signifikan pelayanan jasa kepariwisataan di Labuan Bajo. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Gecio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Manggarai Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, supaya mereka sesegera mungkin untuk beraktivitas, kita sama-sama menjamu, melayani para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Ya, kita berupaya untuk menjadi tuan rumah yang baik, yang membuat orang betah dan berkali-kali datang di Labuan Bajo untuk menikmati seluruh pesona yang ada di Labuan Bajo. Untuk Bapak pemerintah setempat atau di negara Indonesia, menurut saya dengan jumlah harga tiket 3 juta melebihi ke atas itu sangat mahal sekali. Tapi bukan hanya untuk rakyat Indonesia aja, tapi untuk para wisatawan dari luar negeri pun itu terlalu mahal, dan akibatnya bisa menelantarkan para wisatawan yang berada di bandara. Contohnya seperti sekarang ini, jalannya macet atau mogok karena demonstrasi, dan aku melihat itu sangat miris sih situasinya. Kalau kakak sendiri sudah dapat kendaraan ya, atau belum? Saat ini sih saya sedang menunggu jemputan dari hotel, cuman dia bilang masih macet, nggak tahu, belum bisa masuk katanya, nggak tahu sampai mana.
Pemerintah Kabupaten Nunukan segera membagikan ribuan lembar bendera merah putih ke 21 kecamatan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dan Kemendagri. Bupati Nunukan Asmin Laura mengatakan gerakan membagikan 10 juta bendera merah putih itu untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felix yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felix. Baik rekan Medan Tribuners, pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mendukung gerakan bendera merah putih yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan memberikan ribuan lembar bendera merah putih ke 21 kecamatan. Bupati Nunukan Asmin Laura mengatakan gerakan membagikan 10 juta bendera merah putih itu untuk menyemarakan HUT ke-77 Republik Indonesia. Penyerahan bendera merah putih dilakukan oleh Bupati Nunukan Asmin Laura dimulai kemarin, maksudnya dimulai pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2022 di Kecamatan Tuli Onsoy, dan langsung juga dilakukan setelah penyerahan secara simbolis itu juga dilakukan langsung pengibaran bendera merah putih di Kecamatan Tuli Onsoy. Dan Laura meminta kepada camat dan aparat desa Kecamatan Tulian Onsoy agar ikut mendistribusikan bendera merah putih itu kepada masyarakat. Tidak hanya di Tulian Onsoy, Laura juga menuturkan pihaknya akan segera membagikan ribuan lembar bendera merah putih lainnya ke 21 kecamatan. Untuk mengenai anggaran pengadaan ribuan bendera tersebut, Asmin Laura mengatakan anggaran tersebut bersumber dari APBD Pemkab Nunukan. Dan kelanjutannya hari ini, hari Selasa, penyerahan bendera secara simbolis juga dilakukan oleh Wakil Bupati Nunukan Hanafia di masyarakat Kecamatan Sembakung. Laura menyampaikan bahwa pengibaran bendera merah putih menyambut HUT Republik Indonesia sudah menjadi keharusan bagi warga negara Indonesia. Bahkan hal itu sebagai satu di antara wujud rasa cinta warga terhadap tanah air di Indonesia. Hingga pihak pemerintah Kabupaten Nunukan mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk terus menyadarkan atau mengingatkan kepada masyarakat bahwa mengibarkan bendera merah putih merupakan wujud cinta kepada negara Indonesia, sehingga mulai dari per 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus nanti dihimbau pada masyarakat di perbatasan untuk terus mengibarkan bendera merah putih. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke di studio. Terima kasih rekan Felix atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!